Berkunjung ke Batam tak lengkap rasanya jika tak mampir ke Jembatan Barelang. Jembatan penghubung Pulau Batam, Rempang, dan Galang ini terbagi menjadi 6 jembatan dan menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat setempat. Bukan hanya menjadi akses, Jembatan Barelang juga menyuguhkan pemandangan yang begitu menawan. Dari atas jembatan satu misalnya, kita bisa melihat gugusan pulau kecil seperti Pulau Panjang, Pulau Akar, dan sejumlah pulau lain. Setelah lebih dari 2 dasawarsa, jembatan ini bukan hanya menjadi akses utama masyarakat, tetapi juga denyut nadi ekonomi pulau-pulau di sekitar Batam. Bahkan jembatan ini turut berhasil mengangkat derajat salah satu komoditas potensial di sektor kelautan di sekitar pulau. Ya, komoditas yang tumbuh subur di sekitar pulau dan dianggap tak bernilai, berhasil disulap hingga menjadi salah satu primadona ekspor dari Batam. Tak jauh dari Jembatan 2, tepatnya di Pulau Nipah, Kelurahan Setokok, sebuah aktivitas bongkar muat rumput laut jenis sargasum dilakukan. Komoditas yang mulanya dianggap sampah, kini justru menjadi sumber kehidupan masyarakat pulau-pulau kecil di sekitar Barelang untuk mendulang rupiah. Yudi, pemilik unit pengolah ikan atau UPI di tempat tersebut, menceritakan perjuangan dan perkenalannya dengan komoditas potensial, sekaligus mengubah mindset warga di pulau-pulau kecil di sekitar Barelang. Nama saya Wahyudi, saya pemilik dari PT Kencana Bumi Sukses. Saya usaha rumput laut dari tahun 2008. Awalnya kita tuh budidaya ikan kerapu. 2008 semenjak banyaknya penyakit ikan kerapu, usaha kerapu sudah tidak menjanjikan lagi. Ditambah dengan tingginya biaya personal, sehingga saya beralih ke rumput laut. Dan kebetulan tahun 2008 itu permintaan rumput laut yang sebelum nggak ada menjadi ada, dan sudah banyak permintaan dari buyer-buyer dari luar negeri. Awalnya nggak ada masyarakat yang kerja, kita ambil sendiri. Lama-lama masyarakat lihat, ikut, dilihatnya menguntungkan, dari sisi ekonomi juga penghasilannya lebih kurang, bahkan bisa lebih dari menangkap ikan. Akhirnya pelan-pelan bertahap banyak masyarakat yang ikut-ikutan, sekarang udah menjadi pekerjaan utama sebagian nelayan. Ini rumputnya itu tumbuh secara alami dan tidak mengganggu ekosistem. Karena kalaupun tidak dipanen pada waktu tertentu, dia akan mati sendiri. Nanti pas ada waktu tertentu airnya bagus, dia akan hidup kembali gitu. Awalnya hanya 3 orang yang kerja, tambah kita kerja sendiri. Untuk dapat 1 kontainer itu dulu butuh waktu 2 bulan. Kalau saat ini 1 bulannya bisa 50 kontainer. Kita ekspor paling dominan itu ke Cina. Sebagian kecil ada dikirim ke Jepang sama Vietnam. Dominan yang kita ekspor itu sargasum. Sargasum yang kita ekspor sebagian besar masih dalam bentuk asalan fresh, dan sebagian kecilnya udah bentuk kraser, cacahan. Karena koneksi sebelumnya dari buyer pembeli ikan sama lobster. Layanan BKIPM cukup bagus karena mereka bisa jemput bola. Kalau kita pengajuan aplikasi online, nanti mereka akan datang sendiri melihat kelayakan barang kita, layak diekspor apa enggak. Kemudian ya udah kita dikeluarkan hasil. Jaminan mutu produk, mereka kan ada pengawasan Pak per 3 bulan. Disurvei ke gudang, di audit lah istilahnya. Kita melakukan proses packing apa segala macamnya sesuai SOP apa enggak gitu. Harapan ke depan ada kemudahan dari pemerintah. Pertama itu kemudahan untuk dapat akses penggunaan lahan, karena Batam ini lahannya kan milik negara. Jadi sehingga kita ke depannya tidak lagi mengekspor bahan baku. Kita ada mengekspor bahan setengah jadi dan kalau bisa bahan jadi. Jadi bisa membuka lapangan kerja baru. Hasil perikanan khususnya rumput laut ini sangat mudah. Kita tidak butuh modal yang terlalu besar dan juga tidak butuh peralatan yang canggih. Tidak butuh keahlian khusus, hanya menentukan kering dan kebersihan aja.
ngurus beberapa dokumen, kita sudah bisa ekspor. Dan modal yang diperlukan juga tidak besar, hanya dengan modal 100 jutaan aja kita sudah bisa ekspor ke luar negeri. Perlahan tapi pasti, apa yang dilakukan Yudi menjadi inspirasi bagi warga di sekitar Pulau Panjang. Dimulai dari Muslih, ketua RW di pulau tersebut yang kemudian beralih dari nelayan penangkap ikan menjadi nelayan pemanen rumput laut liar jenis sargasum. Sebagai seorang pendobrak di sebuah pulau kecil, apa yang dimulai oleh Muslih bukanlah tanpa halangan dan rintangan. Sempat dianggap perusak terumbu karang oleh warganya sendiri. Muslih bahkan pernah diprotes secara langsung oleh koleganya di Pulau Panjang. Namun berkat ketekunan dan kegigihannya, dia berhasil menunjukkan potensi dan peluang usaha dari komoditas yang disebut rengkam oleh warga setempat. Nama saya Musliadi, saya di rumput laut kurang lebih belasan tahun. Sebelumnya kita usaha nelayan seperti tangkap cumi, kepiting, dan ikan. Sebelumnya itu untuk dijual. Memang dulu alhamdulillah rezeki daerah sini lumayan, tapi sekarang sudah berkurang. Makanya kita beralih kepada profesi sebagai rumput laut. Ikannya sudah tidak ada istilah, bukan tidak ada langsung, enggak, ya ada juga, cuma tidak banyak, tidak bisa kita berharap di situ. Rumput laut ini alhamdulillah pas musimnya ini sekitar bulan 6 sampai bulan 1-2 itu bisa banyak. Dalam setahun ada 3 bulan kita mati dia. Tidak diambil pun mati sendirinya. Di zaman dulu saya masih jadi RT. Dia bilang ini nanti laku. Saya tidak percaya bahwa ini laku. Ini adalah sampah. Sampah di mana-mana, di mana ada karang di situ ada dia. Seluruh wilayah Batam ini di mana ada karang di situ ada dia. Saya tidak percaya ini laku. Dan disuruh kerja. Waktu pertama kita mulai kerja itu, kita yang pertama di sini mulai kerja ada berapa orang, saya bawa warga sini yang kerja. Saya di demo, padahal saya orang asli di sini gitu kan. Masyarakat itu kalau dulunya di sini kalau ada apa-apa gitu kan takutnya merusak karang, dah apa segala macam kan seperti itu. Jadi kita jelaskan ini tidak merusak karang. Kita mengambilnya rengkam, bukan merusak karangnya. Rumput lautnya kita ambil, karangnya tidak kita rusak. Nah, makanya kita jelas panjang lebar, makanya mereka paham. Barulah kita mulai kerja, makanya sampai sekarang alhamdulillah tidak ada yang seperti itu lagi. Sekarang alhamdulillah masyarakat sini dari ujung ke ujung semua kerja rumput laut ini. Totalnya sekitar 74 kakak semua kerja. Selama beraktivitas menjadi nelayan pemanen rengkam, Muslih melibatkan istri dan ketiga anaknya. Mereka berbagi peran. Laki-laki sebagai pencari rumput laut dan berangkat saat air laut mulai surut. Setelah 3-4 jam, Muslih merapat ke pulau dan disambut oleh istri dan ketiga anaknya sekaligus berperan menjemur rengkam hasil panen tersebut. Nama saya Mahani, tinggal di Pulau Panjang Timur. Sehari-hari ibu Pulau Panjang Timur membantu suami bekerja menjemur rengkam. Hasilnya alhamdulillah untuk anak kami sekolah dan juga beli bot pancung dan juga untuk sekolah anak di Batam. Hasil dari rumput laut inilah kerja setiap hari. Kalau kemarin kan kita nelayannya cari ikan, cari kepiting. Kalau kemarin kepiting kita cari jaring dulu. Kalau rengkam enggak kan kita beli minyak 1 giar bisa kita ngambil rengkam. Kalau kepiting kita beli jaring pakai uang lagi kan lebih banyak kan. Jadi nelayan di Pulau Panjang Timur ini kebanyakan banyak kerja rengkam. Suami istri. Suami ambil di laut, istri jemur di darat. Harapan kami sebagai masyarakat Pulau Panjang sini berharap rumput laut ini bisa meningkat dan bisa beraktivitas seterusnya, karena kita nelayan sudah tidak bisa berharap kepada seperti ikan yang saya bilang tadi. Inilah satu-satunya masyarakat berharap supaya Pak Yudi tetap jalan, tetap membeli, masyarakat kami supaya bisa terbantu dengan Pak Yudi membeli rumput laut ini. Harga rumput laut yang pertama kita mulai kerja tahun 2009-2010 itu harga Rp700. Nah, sekarang alhamdulillah bisa mencapai 2.000. Kalau mengambil rumput laut ini tidak susah, ini tergantung pribadi diri kita masing-masing.
Karena apa? Karena kita mengambil tidak ada paksaan, kita tidak bekerja sebagai ke perusahaan, kita kerja sendiri. Kita mau ngambil malam, mau ngambil siang, tergantung kita. Kalau kita rajin kita bisa 2 kali ngambil, jadi penghasilan juga lebih. Kalau kita ngambil sekali itu tergantung jadi pada kita sendiri masing-masing. Setelah hal-hal seperti ini, seperti rumput laut ini jalan, alhamdulillah masyarakat kami bisa terbantu, istilahnya bisa menghidupi masyarakat dan bisa menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi juga. Setelah ada rumput laut ini, alhamdulillah warga kami sudah sangat terbantu. Kalau cuacanya bagus, ya alhamdulillah penghasilannya banyak. Tapi kalau udah hujan, kami berhenti dulu karena tak bisa menjemur. Karena kan kalau kita ambil rumput laut ini harus panas, tergantung kemampuan kita lah. Ada yang 1 hari itu bisa ngambil 1 bot, ada yang juga 1 sampan, tergantung alat kendaraannya. Semoga warga kami terbantu dari tak ada kendaraan, dapat kendaraan yang lebih besar, lebih banyak lagi hasil yang didapatkan oleh warga kami. Karena untuk membeli kendaraan itu butuh biaya. Kalau kita pakai sampan itu kan dapatnya sedikit. Paling untuk makan, misalnya untuk sekolah anak-anak. Tapi untuk beli kendaraan yang lebih besar itu kan butuh biaya lagi. Rengkam kini menjadi penopang ekonomi dan kehidupan warga di sekitar Pulau Panjang. Total 74 kepala keluarga yang tinggal di pulau ini. Semuanya bersinggungan dengan aktivitas permanenan dan penjemuran rengkam atau rumput laut jenis sargasum. Tak terkecuali orang tua seperti Hadi. Tak ingin merepotkan anak cucunya, dia memilih tetap mencari rengkam di usia senjanya. Saya kerja ini udah 15 tahun pokoknya. Sebelumnya saya kerja nelayan, tangkap ikan, habis itu potong kayu bakau. Jadi bakau kurang maju, ambil ini rekam. Bisa cukuplah 1 hari kerjanya itu. Kalau di rumput laut, kalau kerja lain kan ada hujan, kadang tidak bisa kerja. Kalau ini hujan pun bisa kerja. Kalau kita mau beli TV dapat kan 5 hari, 6 hari kan kita kumpul dapat 1 juta lebih kan. Kita mau beli TV dapat apa kan. Kita cucu-cucu mau beli baju pun dapat kan, kita dikumpul. Anak dah ini semua dah kawin semua. Saya tinggal sendiri jadi 3 cucu aja. Harapan alhamdulillah lah bagus kerja ini. Terus-terusnya kalau dia dah lancar kan. Jadi enak kita kerja. Ya, kalau dapat alhamdulillah maju terus lah rengkamnya kan. Jadi tempat judi kan enak kita kerja. Kalau kerja lain kan banyak macam-macam, nelayan apa kan. Kalau ribut tak bisa kerja. Ini ribut habis tidur sebentar, pulau ada imbang kan bisa kerja. Kita kan enak jadi. Tingginya minat masyarakat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekspor komoditas rumput laut dari Batam ke berbagai negara tujuan. Di tengah dampak ekonomi pasca pandemi, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM Batam mencatat frekuensi ekspor komoditas ini kian meningkat setiap tahun. Tak hanya dari sisi frekuensi, baik jumlah maupun nilai ekspor rumput laut dari Batam juga melonjak drastis. Khusus jenis rengkam atau sargasum kering, peningkatannya pun juga signifikan. 2020, volume 600.520, frekuensi pengiriman 14. Tahun 2021, volume 6.496.873, frekuensi pengiriman 52. Tahun 2022, volume 2.320.011, frekuensi pengiriman 42. Negara tujuan utama ekspor rumput laut Indonesia, Tiongkok. Tahun 2022, 2.451.779. Jepang, tahun 2022, 22.000.
Begitu besarnya penghasilan yang diperoleh dari aktivitas memanen rengkam, membuat warga lain tergiur untuk mengikuti jejak Musli. Tak terkecuali para pemuda di sekitar pulau. Seperti yang dilakukan Rian, salah satu mahasiswa di sebuah kampus swasta di Batam ini, menjadikan rengkam sebagai penopang hidup, termasuk membiayai pendidikannya di perguruan tinggi. Bersama sang adik, mereka bahu-membahu mencari rengkam sejak siang hingga sore hari. Nama saya Rian Hidayat, saya kuliah di Universitas Riau Kepulauan. Kegiatan saya setiap hari bekerja mencari rumput laut rengkam. Saya mencari rumput laut sekitar 10 tahun. Dari SD saya sudah mencari rumput laut. Hasilnya lumayan. Kita di sini setiap hari menghasilkan 100 sampai 300 kilo. Dan harganya di sini sekitar 2.000 lah. Dijualnya seminggu sekali. Kita kumpul dulu, sudah banyak baru kita jual. Kita mencarinya tunggu air surut, terus air pasang kita kembali pulang. Habis itu kita jemur. Sekitar kurang lebih 10 jam tergantung cuaca. Kalau cuaca panas, cepat kering. Kadang kalau hujan tuh sampai 2 hari nggak kering juga. Tanpa gengsi, Rian begitu semangat memanen dan juga menjemur rengkam setiap hari, termasuk menjaga agar rengkam yang dia peroleh benar-benar kering saat akan dijual ke UPI. Motivasi saya mencari rengkam ini untuk membantu orang tua, biar mandiri, cari uang sendiri, biaya kuliah, dan lain-lain. Harapannya ke depan kita bisa ekspor sendiri lah. Dan para nelayan mencari rumput laut dengan dipotong, jangan dicabut, biar tidak punah. Kalau dicabut kan lama tumbuh kembali, kalau dipotong cepat. Lautan Kepri banyak potensi, hasil lautnya melimpah ruah. Tingginya potensi rengkam atau rumput laut di wilayah Batam membuat pemerintah daerah mulai menjadikan komoditas ini sebagai peluang alternatif bagi masyarakat. Bahkan pemerintah daerah mencanangkan kampung tangguh dengan rumput laut jenis sargasum sebagai penopangnya. Tentu Kota Batam satu kota yang sudah dibangun cukup lama dari tahun 71 sampai hari ini. Mungkin sektor lautnya mungkin hari ini harus kita kembangkan. Saya sebagai Wali Kota Batam, Kepala BB Batam tentu sangat mendukung penuh apa kegiatan oleh KKP dan masyarakat sendiri. Kalau kita bicara rumput laut, saya kira ini sudah cukup lama, tapi mungkin selama ini terabaikan. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini, oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan kita di Kota Batam tentu mendukung. Sesuai dengan aturan memang kalau di laut urusan provinsi, 0 sampai 10 mil itu urusan provinsi, tapi hasilnya pasti bawa ke darat. Maka antara provinsi dan Kota Batam kita sudah ada penyelesaian melalui kepala dinas. Kalau kita kepala dinas kelautan, provinsi kalau kita perikanan, dua ini sudah ada kerjasama sehingga sudah ada hasil rumput laut yang sudah diekspor ke luar negeri. Kemarin kira-kira 2 bulan lalu tak salah saya sudah ada kirim langsung ke luar negeri, dan setahun lalu pada suasana COVID saya sendiri hadir di Kecamatan Belakang Padang dalam meninjau rumput laut yang diproduksi oleh kita dari provinsi, dan kita ada bantuan berbentuk seperti mesin untuk menghancur atau mencacah daripada rumput laut sendiri. Tentu ke depan kita berharap ada kerjasama antara seluruh nelayan. Kalau seandainya dia tidak bisa menangkap ikan, mungkin dari rumput laut bisa menjadi masukan mereka. Kalau ini mereka dengan ada teknis yang disampaikan, diajarkan, saya kira mereka juga akan berpindah profesi dari nelayan. Mungkin sementara ikan tidak ada, kalau musimnya tidak pas, maka rumput laut menjadi jawaban. Mudah-mudahan kita pemerintah Kota Batam bisa membantu penuh kegiatan ini, tentu pasti koordinasi dengan provinsi, karena secara wewenang ada di provinsi. Rumput laut liar jenis sargasum yang selama ini tidak termanfaatkan, bahkan dianggap sampah oleh masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, saat ini menjadi berkah bagi masyarakat. Yang dulunya terbuang menjadi sampah, penolakan masyarakat karena bau dan segala macam mengotori pantai, saat ini menjadi berkah karena menghasilkan
menjadi pendapatan alternatif bagi masyarakat Batam, khususnya masyarakat nelayan kepulauan, karena saat ini menjadi andalan ekspor SKPM Batam. Dari data kami selama 2 tahun terakhir sargassum mulai diekspor. Pada tahun 2021 itu sejumlah 6.000 ton yang diekspor ke Cina dan ke Jepang. Sargassum yang tumbuh liar di lingkungan laut Kota Batam, pesisir Kota Batam, saat ini mampu menghasilkan pendapatan baru bagi masyarakat nelayan sekitar bisa mencapai 3-6 juta per bulan bagi masyarakat nelayan. Dan ini dalam kondisi pandemi menjadi andalan saat krisis ekonomi, namun bagi masyarakat Batam alhamdulillah tidak terpengaruh dengan adanya sargassum ini. Jenis sargassum yang menjadi tujuan ekspor ke Cina untuk pupuk dan pakan teripang itu ditampung oleh perusahaan, kemudian diolah, dikeringkan, dan di-packing untuk dikirim ke Cina dan Jepang serta negara-negara lainnya. Hal ini menjadi keuntungan bagi masyarakat karena prosesnya tidak ribet, tidak harus mutu yang luar biasa, tidak ada pengujian lab yang luar biasa karena tidak untuk konsumsi. Namun secara penjaminan mutu kami harus melakukan pembinaan dari sisi kualitas produk. Paling tidak produknya yang kami jamin itu mampu mencapai standar daripada yang dibutuhkan atau diminta oleh negara tujuan. Kita tahu Cina sangat kritis, sangat intens, sangat peduli terhadap mutu produk yang masuk ke negara Cina. Alhamdulillah sargassum yang tidak untuk dikonsumsi saat ini tapi menjadi pakan, menjadi produk pertanian itu lancar masuk ke Cina. Kami melakukan pembinaan HACCP tapi tidak untuk konsumsi. Ada beberapa titik kritis yang kita bina dan itu saat ini sangat membantu masyarakat. Masyarakat sangat apresiasi terhadap apa yang kami lakukan. Sayangnya sargassum itu musiman, Pak. Tapi kami berusaha bersama lintas instansi untuk bisa dibudidayakan atau dimanfaatkan sepanjang tahun dengan tidak hanya sargassum tapi juga gracilaria, cottony, spinosum sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan sepanjang tahun. Dan itu tidak keberhasilan kami sendiri, merupakan kerjasama daripada lintas sektor kelautan dan perikanan di Kota Batam khususnya maupun di Kepulauan Riau secara umum. Rumput laut, komoditas yang tadinya ditinggalkan, kini menjamin keuntungan bagi mereka yang mau bergelut dengannya. Dan Batam membuktikan dengan rumput laut, rumput tetangga tak lagi lebih hijau. Pesan kepada anak-anak muda yang mau usaha dari hasil kelautan, khususnya rumput laut, itu sangat gampang. Yang penting ada keyakinan, modal, dan tekun, itu pasti bisa. Karena tidak membutuhkan modal yang besar. Karena rumput laut ini di laut beda dengan pertanian. Kita tak pernah memikirkan pupuknya. Walaupun pupuk langka, kita tidak pernah kenal karena makanannya semua sudah tersedia di laut. Hanya kerajinan, keyakinan kita aja untuk melakukan pengolahan sehingga bisa ekspor. Cuman ada kendalanya kalau kita kerja hasil perikanan beda dengan kantoran, ya kulit kita hitam, panas-panasan tapi duitnya tidak sehitam yang dibayangkan orang gitu loh. Dan jauh lebih besar dari eksekutif yang kerja di kantoran gitu. Ya, untuk teman-teman di luar sana jangan malu untuk bekerja rumput laut karena rumput laut ini hasilnya jelas. Bisa mencukupi biaya kuliah, biaya sekolah anak-anak, untuk makan dan kebutuhan sehari-hari.